Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Iin Aminia Putri dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap dari Prodi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang salah satu biota laut yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan baku obat atau kosmetik, yaitu plankton. Pada penyampaian materi nanti, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Kiki Padmalasari, ada Yuyuning Rahayu, ada Nisa Multiasari, ada Ananda Dea, dan Abdullah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih biota laut itu? Jadi biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik tumbuhan, hewan, maupun karang. Secara umum biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada nekton, bentos, dan plankton. Nekton adalah semua hewan laut yang mampu hidup bebas berenang. Contohnya ada ikan dan katak. Sementara bentos adalah organisme laut yang hidup di perairan dasar. Contohnya ada kepiting, cacing, dan udang. Untuk plankton, nanti akan kita bahas lebih banyak pada slide-slide berikutnya. Nah, pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah ukuran hewan dan tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak berjalan, pola hidup, dan sebaran secara ekologi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada Nisa Multiasari. Pengertian plankton. Plankton merupakan makhluk hidup yang tinggal di laut mirip seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti fitoplankton yang sering disebut sebagai plankton nabati dan zooplankton yang sering disebut sebagai plankton hewani. Meskipun begitu, plankton tidak termasuk ke dalam tumbuhan dan hewan, karena plankton termasuk ke dalam golongan protista, yaitu mikroorganisme yang bukan tumbuhan dan hewan. Plankton merupakan organisme yang berukuran kecil yang hidupnya melayang atau mengambang di dalam air. Karena ukurannya yang kecil, plankton memiliki keterbatasan dalam berenang, sehingga mudah terbawa arus. Dalam rantai makanan di laut, plankton memiliki posisi yang paling bawah, yang artinya plankton merupakan sumber makanan utama bagi kebanyakan makhluk hidup di laut. Selanjutnya, mengenai klasifikasi plankton. Berdasarkan fungsinya, plankton dapat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan viriyoplankton. Berdasarkan klasifikasi plankton yang saya sebutkan, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki Padmalasari. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton atau biasa juga disebut sebagai plankton nabati, yaitu tumbuhan yang hidupnya mengapung atau mengambang di dalam lautan. Fitoplankton ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam lautan karena bersifat autotrofik, yaitu dapat membuat sendiri bahan organik sebagai makanan. Selain itu juga, fitoplankton dapat melakukan proses fotosintesis karena di dalamnya mengandung banyak klorofil. Semua jenis plankton dari golongan fitoplankton memiliki warna, dan sebagian besar berwarna hijau karena memiliki berbagai jenis klorofil. Dan ini juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa warna laut menjadi warna hijau. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton atau biasa disebut sebagai plankton hewani, yaitu hewan yang hidupnya mengapung atau mengambang di dalam lautan. Berbeda dari fitoplankton, zooplankton ini bersifat heterofik, yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk keberlangsungan hidupnya, zooplankton sangat bergantung pada sumber bahan organik dari fitoplankton sebagai makanannya.
Jadi zooplankton itu lebih bersifat konsumen daripada produsen. Zooplankton merupakan herbivora primer yang dapat membantu mengendalikan kelimpahan fitoplankton di dalam lautan. Selain itu juga, zooplankton merupakan organisme perairan yang sangat penting dalam proses pemanfaatan dan pengambilan energi. Dan juga, zooplankton dapat membawa karbon dioksida ke dalam air karena dapat bermigrasi dari atas ke bawah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yuyuning Rahayu. Selanjutnya ada bakterioplankton. Bakterioplankton adalah bakteri yang hidup sebagai plankton. Ukurannya sangat halus, umumnya kurang dari 1 mikrometer, tidak mempunyai inti sel, dan umumnya tidak mempunyai klorofil yang dapat berfotosintesis. Fungsi utamanya dalam ekosistem laut adalah sebagai pengurai atau dekomposes. Kemudian ada virioplankton. Virioplankton adalah virus yang hidup sebagai plankton. Virus ini ukurannya sangat kecil, kurang dari 0,2 mikrometer, dan menjadikan biota lainnya, terutama bakterioplankton dan fitoplankton, sebagai inang atau host. Virus ini dapat memecahkan dan mematikan sel-sel inangnya. Kemudian akan dibacakan oleh rekan saya, Abdullah. Pengelompokan plankton berdasarkan ukuran, berdasarkan asal, berdasarkan ukuran. Megaplankton, plankton dengan ukuran 20-200 cm. Makroplankton, plankton dengan ukuran 2-20 cm. Mesoplankton, plankton dengan ukuran 0,2-20 mm. Mikroplankton, plankton dengan ukuran 20-200 mikroplankton. Nanoplankton, plankton dengan ukuran 2-20 mikrometer. Pikoplankton, plankton dengan ukuran kurang dari 2 mikrometer. Berdasarkan asal, menurut Herawati 1984, dibedakan menjadi autogenik dan alogenik. Autogenik yaitu plankton yang berasal dari perairan itu sendiri, sedangkan alogenik plankton yang berasal dari perairan lain. Menurut Sofa 2006, dibedakan menjadi autoplankton, yaitu plankton yang berasal dari habitat tersebut, sedangkan aloplankton, plankton yang berasal dari luar habitat tersebut. Pengelompokan plankton berdasarkan siklus hidup. Holoplankton adalah plankton yang seluruh hidup tidak pernah keluar dari sifatnya sebagai plankton. Meroplankton yaitu plankton yang mempunyai karakteristik hanya sementara saja dari siklus hidupnya bersifat sebagai plankton. Tikoplankton sebenarnya adalah bukan plankton yang sejati karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar sebagai bentos. Namun karena gerak air menyebabkan ia terlepas dari dasar dan terbawa arus, mengembara sementara sebagian plankton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ananda Dea. Pengelompokan plankton berdasarkan jenis makanan dan kemampuan membuat makanan. Berdasarkan jenis makanan, plankton tanaman biasa disebut dengan fitoplankton. Fitoplankton memiliki klorofil sehingga memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Zooplankton terdiri dari plankton yang makanannya bersifat holozoik. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan membuat makanan, fitoplankton adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung di laut. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat. Zooplankton ada yang hidup di permukaan dan ada pula yang hidup di perairan. Kemudian ada beberapa manfaat plankton bagi kesehatan. Manfaat plankton bagi kesehatan yaitu hampir 80% oksigen di bumi dihasilkan oleh plankton. Plankton juga bermanfaat sebagai sumber nutrisi karena mengandung protein, mineral, vitamin yaitu vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, dan vitamin E, dan juga mengandung asam amino. Beberapa jenis plankton juga dapat digunakan sebagai bahan baku obat dan juga kosmetik. Contoh produk kosmetik yang memiliki kandungan plankton. Yang pertama ada spirulina. Spirulina ini biasa digunakan sebagai masker pada wajah. Yang kedua ada kojic. Kojic ini merupakan sabun kecantikan yang dapat digunakan untuk wajah maupun badan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami yakin apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak dengan baik. Mohon maaf dan harap maklum atas segala kekurangan karena kami masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.